Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di siang hari. Jangan lupa bosku, panjat ngopi, panjat ngaji, ibadahnya jangan lupa tetap ditambahi ya. Alhamdulillah siang hari ini kita ketemu dengan Bos FFA Channel. Ya, ini mau review beberapa hal, semoga ada manfaatnya nanti bincang-bincang kita di siang hari ini. Selamat siang, Bose. Selamat siang, bosku. Udah ngopi belum, Bose? Alhamdulillah sudah, bos. Oh, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh. Bos, ini ada beberapa pertanyaan, Bos, masuk ke inbox WA saya, Bos. Oh, ngaten. Niki sementara tak pakai yang bos. Oh, monggo. WA-ne napa mawon, Gus? WA-nya gini, Bos. Nggih, pripun? Ada pertanyaan kemarin. Aduh, Pertanyaan apa ngeluh ya, saya juga lupa. Ternyata itu ada beberapa hal nggih. itu mereka ragu. Bagaimana sih dengan bisnis keladi ini keberlanjutannya, Bos? Ya, Oh, ngaten. kalau dibanding-bandingkan dengan saya, otomatis Bose kan udah pemain lama lah dibanding saya. Ada yang lebih lama, tapi dibanding saya kan lebih lama. Nggih. Kira-kira pendapat Bose gimana, Bose? Pendapat saya, Gus. Aduh, saya nggak punya pendapat ini, Gus. Nggak punya pendapat terus terang, Gus. Ini lihat tanaman dulu. Nah, ini alhamdulillah agak ketata ya, Gus. Ini seret ben nggak terlalu bosan-bosan amat, Gus. Pendapat tentang pemasaran apa berarti, Gus, atau apa ini, Gus? Tentang bisnis keberlanjutan keladi ini. Oh, gitu tah. Kalau menurut jenengan gimana, Gus? Kalau saya sendiri sih tidak ribet saya masalah orangnya itu. Karena saya sendiri itu prinsipnya cuman begini. Pripun, Gus? Allahu jamilun yuhibbu jamal. Artinya itu Allah itu indah dan sangat mencintai terhadap keindahan. Ngono lho, Bos. Salah satu ciptaan yang terindah menurut saya itu ya bunga ini. Oh, mantap. Alhamdulillah. Keladi ini setiap saya bangun pagi itu alhamdulillah saat ini selalu bisa membaca alhamdulillah, bersyukur nikmatnya itu karena saya melihat bunga. Oh, mantap. Pagi-pagi sudah dapat keindahan, alhamdulillah kadang seharian kita hidupnya indah banget. Itu sudah cukup bagi saya. Berarti menambah rasa syukur juga nih, Gus. Iya itu makanya saya tertarik dengan panjenengan itu memilih bunga-bunga ini itu karena itu. Dan alhamdulillah saat ini lagi berbunga-bunga di saya itu. Iya. Karena apa? Ya itu mungkin bedanya dengan orang yang mungkin hanya berpikir ini dipandang sebagai bisnis. Oh, kalau mantap. dipandang sebagai bisnis kan selalu hidupnya penuh dengan hitung-hitungan. Ini nanti bagaimana? Belinya kemarin sekian, nanti dijual aku berapa? Ya kalau saya bukannya sombong, enggak. Siapa sih gak butuh uang? Saya itu seneng banget yang namanya uang. Saya yakin sampai juga. Iya banget. Tapi insya Allah dengan kita itu merawat salah satu ciptaan Allah yang itu nyatanya indah banget dan kita mencintai keindahan itu, insya Allah bonusnya nanti yang indah ini juga akan memberikan dampak rezeki kepada kita. Berarti Gus, semuanya tetap tergantung syukur kita lah, nggih. Nah, itu menurut saya loh ya. Kalau yang lainnya beda juga saya nggak tahu. Tapi kalau masalah sing kemarin niku, Gus, apa nggih? Mungkin banyak yang agak mengeluh ini itu ada enggak, Gus? Mungkin dari segi penipuan atau apa, nanti tetap nggih. Tapi kalau penipuan itu enggak cuma di bunga, dimanapun juga itu karena faktor jual beli online itu ya memang mau nggak mau itu membuat stimulus orang itu bisa menipu itu banyak sekali. Oh, mantap. Berarti sing paling enak, sing paling penting cari yang recommended seller. Ya, masalah enggak recommended sellers. Ya semoga lah kita itu nantinya tetap dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Insya Allah niatan baik akan dibalas juga ketemu dengan orang yang baik. Berarti kalau masalah pasar, menurut saya pasar sekarang jenis-jenis yang memang jenis-jenis yang jenis langka itu apa, Gus? Bahasa Inggrisnya langka apa? Real Ya. Yang real
kan mungkin ya di sebagian tempat kan kalau yang rare itu kan memang harganya sangat tinggi. Bahkan bukan di sebagian tempat, di sini pun di Kediri pun sangat mahal sekarang. Itu pernah direview sama Pak Nugros juga tuh itu. Nggih. Bahwa kenapa sih sejenis-jenis hybrid itu kok ternyata itu bisa terjual mahal. Nggih. Pak Nugros bilang karena satu itu karena hasil karya, makanya perlu dihargai juga lebih mahal. Yang kedua karena memang jumlahnya nggak banyak, makanya itu kan hanya orang-orang tertentu. Rata-rata jual itu kan biasanya cuma sedikit ya, siapa cepat dia dapat ya. Tapi saya ada mau curhat Gus, mau curhat gini. Kadang kita kalau mencari pasar itu memang bisa salah langkah juga sih. Dalam artian salah langkah kan kita, kalau saya pribadi kemarin kan pengen langkah saya untuk yang koleksi, untuk yang jenis-jenis koleksi, dan ternyata di teman saya pun sendiri beliau kan mengutamakan malah yang jenis bukan koleksi, dalam artian jenis-jenis lama. Tapi kok dari segi materialistiknya itu kok lebih jumlahnya lebih banyak yang apa ya, yang jenis-jenis lama. Karena menang jumlah gitu. Ternyata sama aja ya Gus ya, walaupun yang ngopi sih. Sambil ngopi bosku. Sambil ngopi. Gak ikut punya padahal. Oh iya. Berarti kan kita tetap bisa ya Gus mengembalikannya itu kalau rezeki nggak kemana. Sebetulnya gini, kenapa sih ada orang yang memilih tetaplah memang itu yang lama-lama, nyatanya ketika dirawat juga indah. Sebetulnya bukan itu, bukan hitungannya itu secara materi ketika terkolektif atau dikumpulkan ternyata jumlahnya juga besar juga gitu ya intinya. Iya. Nah, sedangkan rare itu kok setelah dihitung-hitung kok lebih sedikit. Dikumpulkannya kok lebih sedikit. Kalau menurut saya enggak juga sih. Artinya begini, kalau yang sudah lama itu otomatis kan jualnya juga nggak bisa mahal. Dan itemnya sangat banyak. Itemnya untungnya apa? Banyak. Untungnya itu maksudnya jumlahnya akhirnya banyak. Kenapa? Itu nanti dampaknya juga banyak sih. Satu, merawat banyak sama sedikit itu juga beda. Oh iya. Nah, itu merawat. Akhirnya mungkin secara hitungan ketika terjumlah kolektifnya itu akhirnya oh ya ini banyak secara angka, tapi belum terhitung secara pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran kan nanti perawatannya akhirnya karena banyak butuh karyawan, karena butuh karyawan, karena banyak juga penyiraman, pemupukan, itu juga akhirnya membutuhkan biaya yang lebih banyak juga. Intinya begini loh, kalau menurut saya, rare itu kalau hybrid itu terjual mahal itu wajar menurut saya. Dan orang kalau kolektifnya itu senangnya itu memang pilih-pilih yang rare, yang memang langka, itu menurut saya juga wajar. Karena dia akan merawat lebih sedikit, barang kemungkinan bagus itu karena yang dirawat juga sedikit. Jadi tidak menghabiskan tempat. Nah, tidak menghabiskan tempat, biaya tempat juga berkurang, biaya perawatan berkurang, karyawan juga berkurang. Kalau untungnya itu nanti belum tentu yang sedikit itu kalah dengan yang jumlah banyak. Contohnya sekarang misalnya Infinity harga sekarang berapa? Ya kan? Itu nanti kalau kita mau ambil punya Pak Nugros 1 yang harga 900.000 aja contoh. Itu butuh Infinity kita harus jual berapa? Nah itu nanti yang untuk merawatnya dikalikan pupuknya, dikalikan tenaganya, pengairannya, akhirnya potnya juga, pengirimannya, belum tentu. Berarti Gus ya, langkah saya kemarin kira-kira ya nggak ada salah ya Gus ya kalau kalau FFI ini menurut saya nggak ada yang salah. Dia rare punya, yang kelas Sultan punya, yang rembes-rembes ada. Sedikit banyak. Jadi mau ngikuti pasar model gimana aja saya pikir ya, tapi kan butuh proses. Nggak cuma setahun 2 tahun beliaunya itu mengumpul atau mengkoleksi semua keladi itu. Berarti intinya pasar ya insya Allah tetap aman ya Gus ya, selama kita nggak bisa memastikan pasar itu seperti apa, cuma tetap hukum pasar atau hukum pasar tetap berlaku kan gitu ya Gus. Ya akhirnya itu perubahan pola pasar.
perubahan pola pasar. Perubahan pola pasar menurut saya. Pola pasarnya mungkin akan berubah. Dulu yang sebelumnya kecil-kecil baru daun 1-2 terjual. Mungkin saat ini yang terjual itu karena ya butuh mereka itu sudah yang daun 4, daun 5. Tapi alhamdulillah saya satu pun tetap terjual ngoten lho Gus. Ya karena memang Anda itu luar biasa. Iya. Ya. Luar Memang itemnya nggak banyak kan gitu loh. Satu itemnya nggak banyak, yang dijual juga nggak main-main. Red Kujang, Seven Diamond, ya wajar lah. Iya sih. Karena yang mahal-mahal, yang rare itu mau nggak mau, sekarang punya uang juga belum tentu dapat barangnya. Oke. Loh, padahal itu pun ya jenis lama loh Gus. Kayak Red Kujang, Seven Red Diamond. Kujang itu jenis lama tapi perawatannya nggak mudah, Bang. Seven Luck kan juga jenis lama, banyak yang jenis lama tapi harganya malah melambung. Seven Luck itu lama bagi pemain lama. Pemain baru sekarang pengen ngedapatinnya juga sulit. Loh, itu di awal memang sulit loh Gus. Saya tahun 2019 tahun 2000 pun saya cari sangat susah. Ya itu hebatnya Seven Luck. Padahal jenis lama. Jenis lama tapi ternyata tidak mudah dibudidaya, cepat. Tapi kok banyak orang yang takut katanya yang inilah yang itu, terus berarti kan mereka punya fobia tersendiri Gus. Ya, mungkin nanti berjalannya waktu saya yakin akan tahu mana sih jenis keladi-keladi itu yang secara pertumbuhannya itu lebih lama, dan mana sih jenis-jenis keladi itu yang pertumbuhannya cepat. Kalau pertumbuhannya cepat dan mudah perawatannya, dampaknya ya akhirnya harga itu mudah turun. Tapi kalau perawatannya lebih sulit dan pertumbuhannya itu juga agak lama, itu memungkinkan harga tetap stabil. Tapi kadang banyak juga sih pemain tanaman itu yang tanaman yang kondiang lah, tapi kadang-kadang merawat keladi nggak bisa ya Gus. Ya wajar. Ya gitulah. Itu uniknya Keladi. Ketoke gampang padahal yo angel. Ya soro. Iya ya. Kalau kita lihat di beberapa artikel kita juga tahu media tanam itu cocok di sana, nggak cocok di sini ketika di aplikasi. Di sini cocok, ketika dibawa ke sana juga nggak cocok karena iklimnya mungkin beda. Banyak faktor lah. Banyak faktornya. Maka dari itu ketika kita menemukan satu metode yang itu cocok, pola tanamnya itu bagus, yaitu dipertahankan. Mungkin iklim yang Bapak Ibu, para guys, para Gus atau para yang lainnya, para itu kemungkinan kalau memang sudah itu menemukan pola tanam itu yang cocok, ya sesuai dengan sarannya Mas FFA, bukan saran saya. Saya dulu dikasih saran, yaitu yang harus dipakai. Tapi kemungkinan nanti beda musim harus punya konsep. Nah ini menariknya, ada musim hujan, ada musim kemarau. Cocoknya nanti di mana? Yaitu kita belajar. Berarti guru yang paling sangat-sangat mempengaruhi tanaman adalah pengalaman gitu sih. Experience is good teachers. I know. Kapan teman buat podcast yang bahasa Inggris ya Gus? Oke, mungkin enggak ya ini karena memang saya juga baru mau bikin YouTube. Semoga sedikit podcast antara saya dengan Mas FFA Channel ini itu membawa dampak yang bermanfaat kepada panjenengan semua yang lihat. Yang jelas jangan ragu masalah pasar. Dari dulu pola pasar, pola penjualan itu akan selalu sama. Cuman yang penting datangkan dulu bahwa kita itu mencintai tanaman itu. Ketika kita mencintai itu, sudah bonusnya adalah kebahagiaan karena kita merawatnya. Karena masalah rezeki kalau Mas FFA itu tidak pernah tertukar. Alamatnya pun pasti. GPS saja kalah. Maka dari itu menurut saya, udahlah, ketika Anda suka Anda beli, ketika Anda itu bahagia dengan apa yang Anda beli, rawat semaksimal mungkin, insya Allah bonusnya merawat nanti, rezeki akan didatangkan kepada Anda. Terima kasih. Oh gitu ya. Ini diudahi apa lagi guys? Sementara itu dulu ya guys. Minta sarannya ngopi, panjat ngaji,
ojo lali ibadahnya ditambahi. Tambahi. Terima kasih Sobat GCC Gus James Channel. Oh iya.